Halo semuanya, ayo kita ngoding Autolips lagi ya. Kali ini saya akan membuat kode program untuk menjumlahkan nilai teks. Karena ini sering dipakai di bidang engineering ya. Daripada kita pakai kalkulator, kita mending langsung membuat perintahnya di BricsCAD atau AutoCAD. Sebagai contohnya adalah untuk nanti aplikasinya di perhitungan beban pada diagram panel listrik ya, diagram satu garis panel listrik. Jadi nanti tiap-tiap kolomnya mau kita hitung ya beban totalnya, kemudian ini grand totalnya. Jika kita tidak pakai Autolips, maka kita satu-satu ya input di kalkulator. Ini cukup memakan waktu ya. Nanti akan saya tunjukkan agar lebih cepat ya, dengan kode program yang sederhana saja. Oh ya, untuk urutan atau langkah pemrogramannya secara kasar sebagai berikut ya. Nanti kita pilih teks yang akan kita hitung dengan fungsi ssget. Kemudian dari fungsi ssget ini kan akan mendapatkan data selection set. Dari data selection set ini akan kita iterasi entity di dalamnya. Kita ambil data atau nilai dari teks itu ya, kemudian kita jumlahkan. Kemudian nanti hasilnya akan kita tuliskan di bawah nanti dengan perintah comment ya, teks, ataupun nanti dengan edit aja, edit. Nanti tergantung teman-teman lebih suka yang mana. Oke, mungkin langsung saja kita ke Blade ya. Kita buat fungsinya ya, untuk nanti kita jalankan langsung dari BricsCAD atau AutoCAD. Kita gunakan define si color langsung ya, biar bisa langsung kita panggil dari BricsCAD. Define si, nanti nama perintahnya adalah zoom, dan argumennya kita kosongin dulu ya. Untuk variabel lokal maksud saya, kita kosongin aja dulu. Nanti teman-teman silakan kalau udah selesai dirapikan sendiri. Saya bikin secara kasarnya saja. Kita gunakan fungsi ssget ya untuk memilih teks dan akan menyimpannya di variabel, saya kasih nama ppss ya. Nanti ini variabel untuk menyimpan teks yang akan kita pilih dengan perintah ssget. Nanti yang dipilih adalah teks ya, ininya. Kita gunakan data ini teksnya ya, isinya teks aja yang kita pilih. Atau misalnya spesifik layar apa boleh nanti ditambahin. Saya pilih tipenya aja ya, teks. Oke, ini nanti variabelnya untuk menyimpan teks yang akan dipilih. Kemudian berikutnya kita cari jumlahnya. Kita simpan di variabel bb jumlah data, saya singkat gini aja, jdata atau jss ya. J jumlah ss nya, isinya maksudnya kita gunakan fungsi sslength. Kemudian argumennya bb ss, selection setnya ya. Kemudian kita gunakan repeat ya untuk iterasi,
mengambil dari entity name selection setnya. Kita gunakan fungsi repeat. Kemudian argumen pertamanya adalah jumlah dari selection setnya ya. Kemudian ekspresinya nanti kita tulis seperti ini. Kita ambil datanya itu, biasanya saya paling gampang itu dari dalam dulu ya. Kita ambil SS name-nya dulu. Ini kalau SS name, argumen pertamanya adalah selection set-nya. Kemudian kita butuh index ya. Nanti di sini index, pp index atau pp counter lah ya. Kita ini pp counter aja. pp counter. Kemudian kita di sini berarti butuh setting ke 0 ya. Kita set ke 0 dulu pp counternya. Oke. Yang kita ambil nanti adalah isinya. Berarti kita gunakan fungsi enget ya. Enget. Kemudian dari enget kita ambil isinya, berarti asok ya. Asok 1. Kita tutup lagi. Kemudian asoknya key-nya 1, kita ambil nilainya ya, berarti kita gunakan fungsi cdr. Kemudian dari cdr-nya ini adalah menghasilkan tipe data berupa string ya. Kita gunakan untuk mengubah menjadi bilangan, kita gunakan fungsi a to f ya, a to f. Oke. Kemudian kita simpan ke dalam variabel, misalnya kita bikin set q bb data ini ya, bb data. Oke. Kemudian kita jumlahkan ya ininya, berarti kita bikin ini dulu variabel lagi, pp jumlah total ini ya, jumlah total. Kita isi 0 dulu, kemudian kita jumlahkan di sini dengan pp datanya. Gunakan pp set total, kita tambahkan dengan pp data. Oke, kemudian kita counternya naikkan ya, pp counter. Ini harusnya set q ya, set q pp counter, kita naikkan oke, ini. Kemudian hasilnya akan kita tuliskan di teks ya, dengan perintah command, kemudian teks. Kemudian kita coba ya di sini aja nanti seperti apa urutannya. Kalau perintahnya ini kita tutup dulu biar enggak ini. Kita ke brisket dulu.
Kita coba kalau teks, nanti dia pertamanya start point ya, kita klik di sini, kemudian tingginya berapa. Ini 3, oke ya, kali ini enter aja sesuai, kemudian sudutnya, kemudian isinya. Ini contohnya ya, biar kita langsung lihat. Berarti start point, kemudian tinggi, sudutnya, kemudian baru isinya ya. Kita bikin di sini, berarti setelah teks dia akan menanyakan start point-nya, titik koordinatnya, berarti kita kasih argumen post. Post ini keyword untuk autolips ya, untuk intervensi nanti pengguna. Kemudian kita gunakan enter ya pertama. Tingginya kita ikut bawaannya aja ya, settingan dari text style-nya. Kemudian sudut putarnya juga. Kemudian tadi isi teksnya. Kita gunakan BBJ total ya. Di situ coba kita langsung BBJ total. Oke. Kemudian untuk keluar secara silent kita gunakan prinsip tanpa argumen. Kita coba ya. Kita pilih, kita load selection. Oke, kita coba zoom. Kita pilih teks yang mau dijumlah ya. Oke. Kita ketik di sini. Kayak hasilnya sama ya di sini. Coba yang kolom kedua kita gunakan zoom. Perintah zoom, kemudian kita pilih. Oke, sama. Oke ya, mantap, berhasil ya. Kemudian berikutnya, misalnya kita ingin edit aja, bukan ini ya, bukan nulis ya. Misalnya gini, biar nanti gampang. Karena kalau ngedit kan nanti formatnya udah sesuai dengan ini ya, data yang di sini. Misalnya ini kita kosongkan. Nggak usah dihapus ya, kita kosongkan atau kita isi dengan tanda begini aja ya, hidden ya, kita isi, nanti fungsi kita akan edit. Nanti teman-teman lebih suka yang mana silakan, tapi kalau saya lebih suka yang dengan DD edit ya. Misalnya saya kasih ini, kita kasih komen ya biar nggak jalan, kemudian kita ubah aja dengan perintah DD edit. DD edit itu coba kita ini ya. Kita coba di sini DD edit. Ini pilih ya, berarti nanti kita pause. Klik kemudian langsung minta di sini ya datanya ya. Dan enter. Oke. Berarti enter sekali lagi. Oke, kita coba di sini DD edit, pause, kemudian kita isi dengan isinya ya, kemudian kita enter. Kita coba ya. Oke, kita coba yang ini.
Kita gunakan perintah zoom. Kayak select entity to modify, kita pilih nih kayak. Kemudian kita coba yang kolom kedua, enter, kemudian ya oke. Bagaimana kalau kita menjumlahkan yang ini biar langsung keluar total sama dengan kemudian jumlahnya ini ya, kemudian belakangnya ada huruf W-nya. Kita gunakan DD-Edit aja ya. Untuk mudahnya kita bikin perintah baru aja ya. Ini biar nanti yang zoom tetap untuk menjumlahkan tadi data yang per kolom. Sedangkan untuk yang grand totalnya kita bikin fungsi baru. Kita copy aja. Kemudian kita gunakan ini zoom total atau zoom B, zoom total ya, zoom T gitu aja ya. Kemudian kita edit di sini biar keluarnya tadi ada string totalnya ya, sama satuannya W di belakang. Kita gunakan fungsi strcat ya. Untuk penjelasannya ya, silakan lihat di materi yang lain. Kemudian BPC total ini adalah bilangan, sedangkan strcat ini mengharuskan argumennya berupa string. Maka kita konversi ke string dengan fungsi r2s ya. Ini juga silakan lihat di materi yang lain ya, penjelasan r2s. Nanti misalnya jika teman-teman ingin ada desimal di belakang komanya berapa, silakan ya lihat di materi yang lain. Saya di sini sederhananya saja. Kemudian kita gunakan argumen pertamanya, kita kasih ini kasih spasi ya biar gampang bacanya. Total spasi sama dengan spasi ya. Kemudian di belakangnya ada satuannya ya, W huruf besar. Oke, ini perintahnya zoom T ya. Kita coba ya, kita load. Kita ke brisket, kita jumlahkan dulu yang ini ya, yang kolom ketiga. Oke, kemudian yang ini kita copy dulu. Di sini biar ngeceknya gampang, kita isi di sini hyphen. Coba kita jumlah yang ini ya, yang subtotalnya. Kita gunakan perintah zoom T ya. Oke, kita pilih 3 teksnya. Kita pilih teks untuk modify. Kayak hasilnya sama. Oke, berhasil. Kemudian sebagai catatan ya, ini masih kasar. Saya nanti serahkan ke teman-teman untuk finishingnya ya. Nanti silahkan di sini dilengkapi dengan variabel lokal ya, untuk biar aplikasi kita tidak terbebani oleh variabel-variabel ini. Karena ini jika nggak dibuat variabel lokal, nanti fungsi-fungsi misalnya yang kita bikin akan membebani aplikasi Bricscat kita. Kemudian catatan lainnya, ini masih bisa kita ringkas ya sebenarnya, karena ini misalnya SSLang ini ya kita simpan di variabel. Sebenarnya di sini nggak kita pakai. Kita bisa langsung di sini SSLang aja ya di sini ya, langsung di sini. Misalnya ini langsung saya
taruh di sini biar mengurangi variabelnya. Program lebih ringkas ya. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mencoba yang ini dengan yang lain, boleh. Misalnya dengan menggunakan fungsi while juga bisa ya. Dengan while bisa, silakan dicoba buat eksperimen untuk menambah ini juga ya, menambah pengetahuan. Ini banyak ya sebenarnya. Misalnya ini kita jangan langsung dijumlahkan. Kita bikin list dulu. Nanti baru kita gunakan fungsi apply ya. Nanti bisa. Pokoknya banyak pilihannya. Silahkan teman-teman coba. Jika ada masalah kita diskusikan. Terima kasih.